Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang globalisasi dan manfaatnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Enaknya lagu apa? Lagu apa tadi? Ada Negeri. Hafal? Hafal? Wah, ayo nyanyi. 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih. Selanjutnya nanti saya kasih buku absensi untuk mengabsensi teman-teman. Silakan ditulis namanya dulu. Ya, selanjutnya langsung ke materi selanjutnya. Dibuka halaman 52. Ya. Nah, di sini pada halaman 52 yang pembelajaran 1, simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Jadi nanti saya akan membaca setiap satu paragraf. Setelah satu paragraf nanti kalian menulis apa yang sudah saya sampaikan. Menulis sebisa kalian saja ya. Langsung saja ya, dengarkan baik-baik. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tentang bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun, digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia
di Universitas Negeri Jakarta Kamis lalu. Itu yang paragraf pertama. Ini intinya aja. Yang kedua saya bacakan, nanti tulis yang deret penjelas, yang menjelaskan itu yang gimana nanti tulis ya. Dengarkan. Menurut Mahfud, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, mata hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, anak-anak, dan sebagainya. Jelas maksud. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Kuseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa diungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang ujarnya. Itu yang paragraf 11. Untuk yang ketiga, paragraf ketiga. Saya sebab itu, ternyata enggak. Saya sebab itu, dia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Itu yang paragraf 3. Terus yang paragraf 4 itu ada simpulan dan pesan atau pendapat berbagi penulisan. Itu yang sudah kalian tulis. Nanti kesimpulannya apa langsung ditulis di paragraf 4. Paham maksudnya? Paragraf 1 itu apa, paragraf 2 itu apa, paragraf 3 apa, kesimpulannya itu apa. Lanjutnya buka halaman 56. Di halaman 55 itu kan yang 55 dulu. 55 itu kan ada alat dan bahan. Ya, nanti kita di sini akan melakukan percobaan merangkai rangkaian seri dan paralel. Nah, pada halaman 55 itu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu sudah saya sediakan. Lanjut ke halaman 56. Langsung saya jelaskan aja ya. Jadi ini adalah rangkaian seri dan ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri itu mudah untuk dihafal karena memiliki satu jalur. Kalau pengen cepat hafal rangkaian seri, hal yang paling simpel buatnya itu ya rangkaian seri kayak gitu. Jadi nyambung dan jadi itu rangkaian seri. Dan bisa dilihat ketika dinyalakan. Ketika dinyalakan, nyala dari lampu itu kayak gini, lihat, redup, tidak terang. Itu kalau rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu ketika salah satu lampu itu
copot, maka lampu yang lainnya itu tidak bisa menyala. Contoh yang ini saya copot, nah maka lampu yang lain tidak bisa menyala karena dia itu memiliki satu arus dari kabel yang ada di sini. Jadi kalau semuanya misalkan salah satu dicopot, ini dicopot, maka ini juga nanti mati. Sama ini juga dicopot, pasti mati. Dan kelemahannya dari rangkaian seri itu ketika dia memakai baterai 4 tetapi lampunya 3, yaitu maka akan redup, tidak bisa terang. Itu dari rangkaian seri. Terus dari rangkaian paralel, ini dari rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian dari paralel. Ciri utamanya itu dari pembuatannya ini ribet, tidak semudah dari rangkaian seri. Bisa dilihat ini sambungannya kayak gini, tidak semudah dari yang pembuatan seri. Itu kalau dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kelebihan dari rangkaian paralel sendiri, meskipun dia memakai baterai 2, dia itu tetap nyalanya itu terang, tidak ya seperti dari yang rangkaian seri. Kalau rangkaian seri dia itu meskipun baterainya 4, yang di rangkaian paralel baterainya 2 itu lebih terang dari yang paralel daripada yang seri. Nah, kalau yang paralel ketika salah satu lampu dimatikan, maka salah satunya menyala. Tapi jika salah satu dari seri dimatikan, maka semuanya akan mati. Nah, itu perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, apakah adik-adik ini sudah paham? Kalau bingung silahkan ditanyakan. Ini perbedaannya bisa dilihat. Nah, maka biasanya itu kalau di rumah-rumah itu kebanyakan memakai rangkaian paralel daripada seri. Kenapa? Karena ketika di rangkaian seri itu mati seperti ini, contohnya yang di rangkaian seri salah satu lampu mati, maka semuanya akan mati. Tapi kalau rangkaian paralel dia itu akan menyala meskipun salah satunya mati. Nah, itu dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Udah, ada yang bingung? Kalau bingung bisa ditanyakan. Udah ya. Selanjutnya langsung aja setelah saya jelaskan, kan sudah saya jelaskan, langsung dikerjakan yang halaman 56, yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Ini kan sudah dijelaskan tadi ya. Yang paling terang bisa dilihat ini yang mana. Terus yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Yang hemat energi itu yang mana? Dijelaskan, ditulis ya. Kenapa alasannya seperti ini, seperti ini. Udah ya. Selanjutnya yang halaman 57. Kalau sudah, selanjutnya halaman 57. Nah, yang halaman 57 itu kan ada laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nah, sini kalian isi nama percobaannya apa. Tadi kan sudah saya jelaskan tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya itu sudah ada di sini. Terus langkah kerjanya itu seperti apa, kesimpulan seperti apa, silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis.
Langkah percobaannya. Terus setelah halaman 57 tadi sudah diisi, selanjutnya pada halaman 58. Pada halaman 58, ayo renungkan bagaimana dengan dirimu, apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Kalau sudah, ditulis sudah. Kalau belum, ditulis belum. Terus, apa rencanamu untuk menjadi lebih baik lagi? Rencana kalian itu biar jadi lebih baik lagi itu seperti apa? Nanti ditulis di kertas folio bergaris tadi ya. Paham kan? Kalau sudah paham, silakan tulis lagi ya. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Yang bagaimana dengan dirimu, apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup listrik? Kalau sudah, nanti ditulis, oh saya sudah mematikan lampu apa gitu. Yang bisa menghemat listrik itu apa, kalian tulis sekalian ya.
Sudah ya. Sudah. Nah, selanjutnya nanti bukunya dikumpulkan. Nah, setelah itu kita tutup, kita akhiri untuk doa. Setelah itu kita sudah boleh pulang ya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Kumpulkan aja, jangan lupa. Belum saya akhiri, saya ingin bertanya ya pada adik saya. Tadi kan kalian sudah belajar tentang materi apa? Materi apa? Rangkaian, seri, dan paralel. Terus perbedaan dari rangkaian seri dan paralel itu apa? Kalau rangkaian seri, ya kalau rangkaian seri salah satu lampunya itu mati, maka semuanya akan mati. Terus yang rangkaian paralel, kalau rangkaian seri tadi berarti kalau salah satunya mati semuanya akan ikut mati. Kalau rangkaian paralel berarti satu mati, yang lainnya tetap hidup. Nah, udah ya, saya akhiri adik-adik. Semoga yang saya sampaikan ilmunya dapat bermanfaat dengan baik dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Belum kita akhiri, selanjutnya kita doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.